Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Jadi video kali ini santai aja ya. Karena beberapa video yang lalu ada yang komen seperti ini, Bang, itu mejanya kok bengkok gitu, nggak simetris. Jadi nggak enak kalau dilihat di kamera. Akhirnya saya pikir-pikir, oh iya juga gitu, kenapa udah bengkok. Mungkin umurnya udah 4 tahun ya, meja yang putih itu, jadi agak sedikit bengkok, sering terkena beban berat PC gitu di atasnya. Akhirnya ya udah deh, saya mau beli meja penggantinya supaya bisa menggantikan si meja putih tadi. Tapi biar awet gitu kan, saya mau cari mejanya yang sedikit agak bagus. Bisa naik turun gitu kan, bisa diturunin, bisa dinaikin gitu. Supaya nantinya bisa dipakai juga buat syuting produk misalkan di atas mejanya gitu kan. Kita bisa sesuaikan si mejanya turunin. Atau mau dipakai syuting kita naikin lagi gitu. Tapi ternyata meja yang bisa naik turun seperti itu tuh harganya mahal. Aduh, kirain murah gitu, tapi harganya 5 juta, 6 juta, wah mahal. Ya udah deh, saya cari-cari aja di e-commerce. Ternyata saya nemu satu meja ya, dia tuh bisa naik turun dan harganya cuma 2 jutaan. Saya coba kasih dulu sebentar. Nah ini gitu kan, bas. Nah ini dari si All for Work. Tadinya sih saya agak sempet ragu juga ya, kenapa harganya murah gitu? Takutnya mejanya jelek gitu kan, takutnya mejanya nggak sesuai. Tapi ya udah, gimana lagi gitu, uangnya cuma segitu-gitunya. Ya udah saya beli aja itu. Yang penting bisa naik turun aja dulu gitu ya si mejanya. Harganya 2,999 ya, 3 juta kurang sedikit. Jadi harganya kan terbilang murah lah ya dibandingkan dengan merek-merek lain yang harganya 5 juta, 6 juta. Bahkan ketika saya lihat untuk si stand-nya aja ya, stand-nya ya belum termasuk si daun mejanya, harganya udah 4 jutaan gitu. Kalau tambah daun mejanya bisa 5 juta, 6 juta. Tapi ternyata ini si All for Work, ketika saya lihat di sana tuh ternyata bukan hanya menjual meja aja, ada keyboard, ada kursi gaming juga, ada stand HP, ada casing. Oh, banyak banget gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tanya-tanya ke adminnya, saya chatting-chatting, akhirnya memutuskan untuk beli si meja All for Work Electric Adjustable ini. Ya namanya kayak gitulah. Nanti kalian boleh cek aja link lebih lengkapnya di deskripsi. Nah, saking semangatnya, jadi saya tuh kemarin nggak record saat rakit si mejanya. Kalian juga udah lihat si mejanya tuh udah ada di sini. Kita naikin. Tuh. Wow, luar biasa gitu. Jadi saya nggak sempat record ketika rakit si mejanya. Tapi tenang aja, kalau kalian pengen lihat cara perakitannya, si All for Work ya, ini nih, logonya kayak gini. Udah ada video rakit PC-nya, rakit mejanya udah lengkap di sana. Kalian bisa nonton di sana. Dan di video kali itu saya bakalan fokus ngebahas tentang si mejanya aja. Kualitinya seperti apa, bahannya seperti apa. Pokoknya bakalan fokus ke mejanya aja. Nah, ini Nigma, meja gaming electric adjustable dari All for Work ya. Ini punya daun meja panjang 140 cm x 60 cm dan tebalnya 1,5 cm. Dan ini tuh rasanya bakalan kokoh ketika dipasangkan single arm ya untuk si stand monitor. Terdiri dari 2 bagian yang direkat di bagian tengah, walaupun hanya pakai baut-baut kecil, tapi kenceng banget ya, karena banyak di sini penguncinya. Sedikit ada lekukan di bagian tengah ini, tapi fungsinya untuk kabel manajemen. Dan ada bracketnya, nah di sini ada 2. Ini berfungsi supaya lebih tertata aja kabel ketika saat instalasi. Alas mejanya ini terbuat dari lapisan plywood P2 yang direkatkan dengan perekat khusus, jadinya kerasa kokoh dan padat. Finishing carbon fiber menambah kemewahan alasnya, dan ini maksimum bisa menahan beban sampai 80 kg. Tapi saya rasa ini bisa lebih deh. Nanti kita akan coba ya. Lekukan pojok daun meja ini cukup rapi, nggak tajam, nggak takut kegores kalau ada gesekan langsung ke kulit ya. Walaupun sudut sikunya ini 90 derajat. Di kanan kiri juga ada aksesoris lubang untuk kabel manajemen.
cakep lah pokoknya ya, kabel manajemen bisa terlihat rapi. Untuk bagian motor penggerak ini disambung dua besi yang saling terhubung dan dikunci di bagian tengahnya pakai baut. Tuh, kayak gitu. Penopang Daud meja semuanya terbuat dari baja anti karat yang sangat kuat ya. Ketika dipegang ini ya kuat lah kayak gini ya. Persilangan antara lapisan besi ini yang membuat kokoh si meja ini berdiri. Makanya bisa menopang sampai 80 kg. Nih, mulai dari penyangga kaki utama ya, ini besi, alas meja kedua ini ditopang lapisan besi di bagian masing-masing pinggirannya. Tuh, ini ya. Jadi, walaupun salah satu sisi berat sebelah, meja ini tuh tidak akan terangkat. Ya, aman ya. Biasanya kalau CPU kan di bagian kanan tuh, CPU berat ya. Kalau di bagian kirinya biasanya kosong. Jadinya takut terjungkir gitu mejanya. Tapi ini enggak, kalem kok, kokoh tuh. Terus ada lagi aksesoris untuk menyimpan minuman dan gantungan untuk headset. Hal-hal kecil gini kadang nggak terpikir ya, tapi ini sangat bermanfaat. Asli ini mah ya. Terus dikasih juga stiker sport gaming, ini supaya terkesan lebih sporty aja. Bisa dipasang disesuaikan kebutuhan aja. Terserah, bebas mau dipasang di atas, di monitor, di bawah gitu, bebas. Nah, kita lihat bagian bawahnya nih. Si kaki luar ini punya tebal 4,5 cm dan lebarnya 7,5 cm. Terus kaki di bagian dalamnya, nah ini ya, 6,5 cm dan lebarnya 3,8 cm. Jadi terlihat seseg pepol ya. Pas kita lihat pergerakan naik turun mejanya, ini keren banget ya. Nah, untuk mengatur ketinggian ini menggunakan tombol elektrik yang sudah ada di bundling saat pembeliannya. Instalasinya ini saya di sebelah kiri. Sebetulnya bisa aja sih kanan kiri ya, tapi saya di kiri aja. Ada 4 tombol termasuk reset. Di sini ada up, ada down, dan M. Paling rendah ketika saya coba di 73 cm dan yang paling tinggi 118 cm. Kalau dirasa pengen santai ketika main game, ya saya turunin aja ke paling rendah. Nih di agak bawah lah ya, intinya kayak gitu. Sesuaikan dengan kursi gamingnya. Kalau misalkan pengen berdiri juga bisa. Saya enaknya sih di setting 110 sampai 115 cm. Ini pas. Berfungsi juga nih ya, kalau nanti saya di depan kamera pengen berdiri, ya meja ini bisa digunakan juga. Lumayan lah ya, satu meja bisa multifungsi gitu. Terus di bagian kakinya ini dikasih semacam plastik ABS bergerigi. Nah, ini yang kulit ini ya. Selain untuk menopang beban si mejanya, ini juga supaya tidak mudah bergeser mejanya. Ya, overall desainnya saya suka. Balutan karbonnya juga mewah. Cuma sayangnya ya nggak ada RGB-nya. Tanggung gitu ya. Kenapa nggak dipasang RGB aja? Kalau kita harus pasang manual strip RGB sebenarnya bisa aja sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting mejanya untuk saya ini multifungsi. Udah itu cukup ya. Dan mudah-mudahan si motornya ini awet ya. Oh iya nih, untuk suara motor pas naik turunnya juga nggak berisik. Kalau malam-malam ya lagi sepi mau naikin atau turunin si mejanya, nggak akan ngeganggu orang tidur. Aman. Ya gitu aja sih video upgrade mejanya ya. Kalian bisa cek di deskripsi untuk tokonya si All for Work ini. Logonya yang hijau-hijau kayak gitu tuh ya. Ya itu juga kalau ada yang nanya ya. Kalau enggak mah ya nggak apa-apa. Jangan dikepoin atau biarin aja gitu. Pokoknya ketika saya lihat di sana banyak banget peripheral lain yang harganya cukup affordable. Ketika saya coba banding-bandingin sih, ya pas iseng-iseng gitu saya lihat-lihat harganya, wah ternyata di sini cukup ya lumayan lah gitu ya. Oke, gitu aja. Saya merasa cukup puas dengan mejanya, dengan performanya, dengan durability-nya, dengan harganya juga ternyata cukup terjangkau ya dibandingkan dengan yang lain. Dan yang paling penting meja ini bisa terpakai untuk kebutuhan sehari-hari saya, untuk syuting, untuk shoot produk dan lain-lain. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.